Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sejarah Sastra akan memaparkan materi tentang karya sastra Balai Pustaka. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Pertama, Anissa Maulida Zarani yang akan menjelaskan tentang latar belakang karya sastra Balai Pustaka. Kedua, Ade Rafida Muhammad yang akan menjelaskan tentang perkembangan karya sastra Balai Pustaka. Yang ketiga adalah Anissa Puspitasari yang akan menjelaskan tentang pengarang dan karya sastra Balai Pustaka. Dan yang keempat Alfira Jasmine yang akan menjelaskan mengenai karya sastra di luar Balai Pustaka, beserta sastrawan dan karya-karya di luar Balai Pustaka. Berikut pemaparannya. A. Latar belakang kemunculan sastra Balai Pustaka. Latar belakang berdirinya Balai Pustaka di Indonesia erat kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah Belanda. Kaum liberal yang berkuasa di negeri Belanda memandang perlu adanya meningkatkan taraf hidup rakyat Bumiputra atau rakyat Indonesia dahulu. Pada tahun 1810, lahirlah politik etis atau yang bertalian dengan moral yang meliputi edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah sebelumnya, terutama di Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf berpikir segelintir rakyat Indonesia. Selain itu, untuk menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda yang dapat digaji lebih murah daripada mengangkat pegawai dari negara Belanda atau Eropa lainnya. Adanya pendidikan ini, sebagian kecil rakyat bisa baca tulis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda kalau kepandaian rakyat ini bisa melunturkan kepercayaan dan kesetiaan kepada pemerintah. Pada tanggal 14 September 1908, dengan surat keputusan pemerintah nomor 12, berdirilah Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat atau Komisi voor de Inlandse School for Sector. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang beredar pada awal abad ke-20. Selain itu, juga memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme. Komisi ini beranggotakan 6 orang yang dikepalai oleh Dr. Hazu. Komisi ini berkewajiban pula memberi pertimbangan kepada direktur honoris atau bagian pengajaran untuk memilih-milih buku yang baik bagi murid-murid di sekolah. Adapun usaha Balai Pustaka dalam memajukan kesusastraan antara lain: 1. Mengumpulkan atau menghimpun cerita-cerita atau dongeng daerah dan mengalihkannya ke dalam bahasa Melayu. 2. Menerjemahkan cerita-cerita Eropa atau cerita asing lainnya ke dalam bahasa Melayu. 3. Menerbitkan majalah dalam bahasa daerah yaitu Panji Pustaka, Melayu, Parahya Ayangan, Sunda, dan Kejawen, Jawa. Menerbitkan buku almanak rakyat yang berisi ilmu pengetahuan praktis untuk kehidupan rakyat sehari-hari dengan harga murah. 5. Membuka perpustakaan rakyat melalui sekolah-sekolah di pelosok tanah air. B. Pertumbuhan sastra Balai Pustaka. Jenis sastra yang dihasilkan dalam periode Balai Pustaka sebagian adalah roman. Karya sastra Balai Pustaka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat didaktis. Sifat ini berpengaruh sekali pada gaya penceritaan dan struktur penceritaannya. Semua ditujukan kepada pembaca untuk memberi nasihat. Kedua adalah bercorak romantis, melarikan diri dari masalah kehidupan sehari-hari yang menekan. Yang ketiga, permasalahan adat, terutama masalah adat kawin paksa, permaduan, dan sebagainya. Keempat, pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda. Kaum tua mempertahankan adat lama, sedangkan kaum muda menghendaki kemajuan menurut paham kehidupan modern. Yang kelima, latar cerita pada umumnya di daerah pedesaan. Misalnya novel Siti Nurbaya memiliki latar tempat di daerah Padang. Dan yang terakhir, cerita bermain pada zaman sekarang, bukan di tempat dan zaman antah berantah. Balai Pustaka merupakan komisi bacaan rakyat yang didirikan pada tahun 1908 atas kepedulian pemerintah Belanda. Hal tersebut terjadi karena perkembangan bacaan liar yang disebut sebagai bacaan murahan dalam wujud sastra Cina, yang mana hal itu menjadikan kekhawatiran Belanda terhadap kemantapan kedudukannya di Indonesia. Pada tahun 1918, Komisi Bacaan Rakyat berubah nama menjadi Balai Pustaka.
Belanda menyiapkan buku bacaan yang memenuhi kegemaran membaca masyarakat, serta menjauhkan segala yang dapat merusak kekuasaan dan ketentraman negeri. Jelas sekali tujuan ini demi kepentingan kolonial Belanda yang mulai khawatir akan maraknya nasionalisme sebagai akibat terbitnya sejumlah pers Bumi Putra yang radikal. Selain menyiapkan buku bacaan, Balai Pustaka juga banyak menerjemahkan beberapa roman barat dalam bentuk bahasa Melayu. Selain itu, Balai Pustaka juga menerbitkan majalah mingguan umum yang diberi nama Panji Pustaka, yang menyiapkan suatu tempat untuk karya sastra dan di dalamnya menyiarkan hasil-hasil puisi. Akan tetapi hal tersebut tidaklah memuaskan cita-cita para pengarang muda yang berhaluan nasionalis, sehingga muncullah majalah Timbul yang berbahasa Belanda. Majalah Timbul dalam bentuk bahasa Indonesia tidaklah berumur panjang, sehingga timbullah majalah baru berjudul Pujangga Baru yang menjadi masa kasustraan modern setelah masa Balai Pustaka yang menjadi pelopor kesustraan modern di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan jika zaman itu tidak ada Balai Pustaka, mungkin saja tidak muncul dan berkembang Pujangga Baru atau sastra modern lainnya. Karya sastra yang banyak diterbitkan oleh Balai Pustaka adalah roman. Para pengarang tokoh Pujangga Baru seperti Sultan Iskandar Ali Jahabana juga menerbitkan roman-romannya pada Balai Pustaka. Banyak pula sastrawan yang mendapatkan kesempatan oleh Balai Pustaka untuk menerbitkan karyanya. Para pengarang itu adalah sebagai berikut. Nur Sultan Iskandar. Nur Sultan Iskandar adalah pengarang Balai Pustaka yang bekerja sebagai koreksi redaksi Melayu. Kemudian menjadi anggota redaksi dan kepala redaksi Balai Pustaka sampai pensiun. Karya sastra yang telah dihasilkannya adalah A. Apa Dayaku, Karena Aku Perempuan, B. Cinta yang Membawa Maut, C. Salah Hidup. Merari Siregar. Merari Siregar adalah seorang pengarang yang bekerja sebagai guru bantu di Medan. Karya sastra yang telah beliau hasilkan adalah A. Azab dan Sengsara, B. Binasa Karena Gadis Priangan. Beliau adalah seorang sastrawan dan juga kepala dokter hewan. Karya sastra yang sangat populer yang diterbitkan oleh Balai Pustaka adalah Siti Nurbaya, Lahami, dan Anak Kemenakan. Muhammad Yamin pertama kali muncul pada tahun 1922 sebagai penyair dengan puisinya yang berjudul Tanah Air. Karya sastra yang telah dihasilkan lainnya adalah A. Indonesia Tumpah Darahku, B. Ken Arok dan Ken Dedes. Sultan Sarti. Beberapa karya yang telah beliau hasilkan adalah A. Tak Disangka, B. Sengsara Membawa Nikmat, C. Syair Rosidah. Jamaluddin Adinegoro. Beliau memulai karirnya sebagai wartawan di majalah Cahaya Hindia, majalah luar negeri, sebagai pembantu tetap. Abdul Muiz. Beliau pernah bekerja sebagai clerk di Departemen Bolderwijk and Heralddienst dan menjadi wartawan di Bandung pada Surat Kabar Belanda. Karya-karya yang telah dilahirkan antara lain A. Salah Asuhan, B. Pertemuan Jodoh, C. Surapati. Aman Datuk Madjoindo. Salah satu karangan beliau yang sangat terkenal adalah Sidul Anak Betawi yang kemudian dijadikan film. Karya sastranya ialah dituliskan adalah A. Menebus Dosa, B. Romansa Dewi, C. Sebabnya Raffian Tersisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karya sastra di luar Balai Pustaka. Karya sastra di luar Balai Pustaka merupakan karya-karya sastra yang lahir dan berkembang di luar Balai Pustaka. Karya ini diterbitkan oleh penerbit swasta yang cenderung komersial dan berpengaruh pada penggunaan bahasanya, yaitu bahasa Melayu yang rendah. Karya sastra di luar Balai Pustaka ini antara lain karya sastra peranakan Tionghoa dan karya sastra pribumi. Keduanya memiliki persamaan,
yaitu keduanya berorientasi pada karya sastra modern barat serta mengandung pengaruh romantisme di dalamnya. Keduanya memiliki kebebasan dalam menyerap unsur yang ada di luar bahasa Melayu yang dibakukan, dan pada cara produksi keduanya berpengaruh terhadap beberapa ciri internalnya. Perbedaan karya sastra Tionghoa dan karya sastra pribumi adalah karya sastra Tionghoa merupakan karya sastra yang ditulis oleh golongan Tionghoa dan kebanyakan ceritanya berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Sedangkan karya sastra pribumi merupakan karya sastra yang diciptakan dan dibaca oleh golongan pribumi, terutama golongan pribumi yang bermukim di daerah Sumatera dan seluruh wilayah etnik Melayu yang mempergunakan bahasa Melayu. Ciri-ciri karya sastra ini adalah pengambilan bahan cerita dari dunia nyata yang faktual. Cerita tersebut pada umumnya bercerita tentang kejahatan, pornografi, politik, dan lain sebagainya. Dan karya-karya sastra ini cenderung lebih banyak digemari oleh masyarakat seperti para pedagang, para buruh, dan sebagainya, karena penggunaan bahasanya yang cenderung sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sastrawan dan karya-karya sastra di luar balai pustaka. Terdapat berbagai macam aspek pragmatik dalam karya sastra di luar balai pustaka. Karya-karya sastra di luar balai pustaka dapat dikategorikan berdasarkan aspek pragmatik tersebut, yang meliputi 1. Pendidikan. Karya sastra dalam aspek pendidikan ini adalah Bunga Berjiwa karya Tan Bon Kim, Nyai Marsina atau Mustika Mawar karya Numa, Drama dari Krakatau karya Kue Tek Hai, Tuan Direktur karya Hamka. Yang kedua adalah politik. Karya tersebut meliputi Roman Student Hijau karya Mas Marjo Kartodikromo, Hikayat Kadirun karya Samon, Bernaldi Cahaya Bulan karya Al-Hasmi. Yang ketiga adalah agama. Karya-karya yang memiliki unsur agama tersebut adalah Roman Suara Azan dan Lonceng Gereja karya Al-Hasmi, Melalui Jalan Raya Dunia karya Al-Hasmi, Bermandi Cahaya Bulan karya Al-Hasmi, Bergelimang Bosan karya A dan Budi. Yang keempat adalah moral. Karya-karya yang memiliki unsur moral tersebut adalah Belengke karya Armin Pane, Bunga Raos dari Cikembang karya Kue Tek Hai, Lantaran Satu Istri karya Arbidir, Tembusan Darah karya Suman Haas. Yang kelima adalah kebangsaan. Roman-roman tersebut meliputi Merantau ke Delhi karya Hamka, Depok Anak Pagai karya A dan Huri, dan Bermandi Cahaya Bulan karya Al-Hasmi. Yang keenam adalah emansipasi. Karya-karya tersebut meliputi Belenggu karya Armin Pane, Pokrol Bambu karya Tan Kemlian, Tukang Klurung karya Miss Akita. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah hiburan. Karya-karya sastra yang memiliki unsur hiburan tersebut adalah Roman Rasa Merdeka karya Hikayat Sanjamano dan Sumantri, Hikajah Kadirun karya Saman, Salcima karya Tio Isoi, dan Terlapuh karya Tio Isoi. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih karena sudah menonton pemaparan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.